Sepasang suami istri itu duduk di depan pasangan yang sudah sepakat untuk menikah secara sederhana besok pagi. Ramapati Danupraja meminta sang istri untuk secepatnya kembali ke Indonesia setelah mendengar permintaan mengejutkan nonah muda Meklon. Thea, apakah kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Pria yang akan kamu ajak menikah sama sekali bukan pria yang layak untuk menjadi menantu di keluarga Meklon. Ia tidak memiliki kualitas yang baik. Satu-satunya kualitas yang bisa diuji darinya hanya ia pintar bereproduksi. Ramapati menoleh ke arah Felix yang ditanggapi dokter itu dengan tatapan bias. Mulut pria tua ini sungguh tajam, pikir Felix. Saat ini bukan waktunya bercanda sayang. Lihatlah, apa kamu tidak lihat jika Felix menatapmu dengan tatapan membunuh? Aku yakin sebenarnya ia membayangkan jika seandainya bisa menaruh sianida di dalam kopimu, pasti akan menyenangkan. Hana menanggapi kalimat yang disampaikan suaminya. Thea yang mengetahui sifat asli pasangan usang di hadapannya tersenyum tipis. Meskipun pembicaraan mereka tidak lazim, tetapi disitulah gadis itu bisa merasakan sebuah ketulusan dan kedekatan. Saya yakin dengan pilihan saya, Paman. Tolong nikahkan saya dengan Dr. Felix segera agar ayah tidak bisa menikahkanku dengan Matthew Lehman. Suara lirik gadis itu membuat Felix menoleh perlahan. Ia meraih jemari dingin Thea dan menggenggamnya erat. Kehangatan dirasakan oleh hatinya ketika melihat reaksi gadis ini yang membiarkan saja tangannya ia genggam. Mungkin Thea sudah bisa menerima kehadirannya, juga bersedia menerima tanggung jawabnya kepada bayi yang dikandungnya. Felix, Paman ingin mendengarkan dari kamu dan sampaikan itu di depan kami. Apa yang bisa kamu janjikan kepada gadis ini ketika dia sudah menerima semua aib dan perilakumu itu dengan tulus? Tidak ada niat dalam hati Ramapati untuk menjelekkan karakter Felix di hadapan Putri Meklon. Ramapati tahu jika Felix merupakan pria yang baik, bahkan mungkin lebih baik dari putranya sendiri. Tetapi ia ingin melihat seberapa besar keseriusan Felix untuk menjadikan Thea sebagai istrinya. Mengingat hal yang akan dialami Felix tentunya bukan hal yang mudah dilakukan. Menaklukkan seorang Nicholas Meklon membutuhkan strategi dan juga hal yang lebih penting dari itu, Felix harus mempersiapkan hati ketika Nicholas menolaknya. Aku bukan pria yang baik, memiliki masa lalu dan latar belakang hidup yang tidak jelas seperti yang dikatakan oleh Nicholas. Aku adalah sampah yang tidak pantas untuk bersanding dengan putrinya, tetapi memiliki hati yang benar-benar tulus untuk menjadikan gadis ini sebagai wanita terakhir dalam hidupku. Ku garansikan hidupku untuknya, juga untuk bayi yang akan dilahirkannya. Paman dan bibi sebagai saksinya. Jika aku ingkar dengan janji yang kuucapkan ini, maka ledakkan saja kepalaku dan buang mayatku di jalan. Tidak ada ekspresi bercanda dari pria berstatus dokter ini. Semua kalimat yang diucapkan benar-benar terasa keluar dari hatinya. Thea sendiri tidak menyangka bahwa pria yang sejak kecil ia idolakan ternyata mau menerima dirinya dengan ikhlas, menjadikan dirinya sebagai wanita terakhir dalam hidup pria itu merupakan sebuah janji yang sangat menggetarkan hati gadis berusia 18 tahun itu. Thea, kamu sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh ayah dari bayimu. Jika ada sedikit saja keraguan darimu, katakan kepada kami sebelum pernikahan besok dilakukan. Paman sudah mendaftarkan pernikahan kalian. Tentu saja dengan
menyuruh seseorang yang bisa melakukannya. Ramapati menoleh ke arah istrinya, berusaha mencari dukungan. Felix, bertanggung jawablah pada janji yang telah kamu ucapkan. Kualitas seorang pria bukan dinilai dari latar belakang hidupnya, dari mana dia dilahirkan, dan seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi pada tanggung jawabnya pada janji, kesediaannya menjaga wanita yang dicintai, sanggup melakukan apapun demi wanita itu, termasuk mempersembahkan nyawanya jika diperlukan. Apakah kamu bisa melakukan itu? Sekali lagi, Hannah menanyakan hal itu sebagai strategi agar Putri McClone ini bisa menghargai usaha Felix. Saya berjanji akan melaksanakan janji itu, Bibi. Felix menjawab tanpa keraguan. Baiklah, jika itu sudah menjadi kesepakatan kalian, semoga ayahmu tidak mengacau di acara pernikahanmu atau semua akan hancur. Kami tidak. Felix memotong. Meskipun Nicholas mengacau pernikahanku, harus terjadi. Aku tidak ingin gagal menjadikan gadis ini sebagai istriku, ibu bagi anakku. Tegas dan nyaris tanpa keraguan. Ketika Felix mengatakan hal itu, Ramapati dan Hannah saling menatap, kemudian sama-sama tersenyum. Kesedihan Felix karena cintanya kepada Alana yang tidak tersambut ternyata begitu cepat mendapatkan penawar. Jadi elang tidak berlama-lama larut dalam rasa bersalah. Kami akan menyiapkan semuanya. Adakah sesuatu yang kamu inginkan, sayang? Kami tidak bisa menyiapkan pesta dalam waktu yang mendadak, tetapi setidaknya pernikahan itu harus membawa kesan untuk kalian. Hannah meraih ponsel di atas meja, mengetikkan pesan untuk seseorang yang akan ia suruh untuk menyiapkan acara pernikahan sederhana yang rencananya akan dilakukan besok sore. Aku ingin menikah dengan gaun pengantin yang indah, Bibi, dan tentu saja make up yang membuatku terlihat berbeda dan cantik karena aku akan memajangnya di media sosialku. Mata biru sejernih samudra itu berbinar penuh kebahagiaan ketika mengucapkan kalimat itu. Hannah dan Ramapati berpandangan, gadis ini memang masih sangat polos. Paman Bibi, tolong, kali ini aku ingin meminta sesuatu yang harus kalian tepati. Kalimat yang diucapkan Felix membuat Ramapati dan Hannah menatap ke arah pria itu. Apa yang ingin kamu minta dari kami? Menghadang calon mertuamu agar tidak datang ke acara pernikahanmu. Tentu saja aku akan melakukannya, tetapi setelah acara pembekatan selesai, aku lebih suka melihat adegan duel antara menantu dan ayah mertua. Senyum lebar yang diperlihatkan oleh Ramapati membuat Felix memasang ekspresi kesal, meskipun hanya pura-pura. Sepertinya paman sangat senang jika melihatku babak belur lagi dihajar oleh ayah mertuaku yang kejam itu. Pantas saja putramu itu senang sekali menindasku. Ternyata ada gen paman yang diwarisi oleh elang, gerutu dokter itu. Paman sudah lama tidak mendengar drama perselisihan keluarga. Bercanda, Felix. Apa yang ingin kau minta? Jika bukan Alana, pasti kuberikan. Cih, masih saja membahas perasaanku yang hancur karena putramu. Seluruh biaya terkait pernikahanku akan menggunakan uangku. Meskipun agak sungkan saat mengatakannya, akhirnya Felix mengungkapkan apa yang dipendamnya sejak semalam. Uangmu cukup banyak rupanya. Baiklah, tidak masalah. Bibi akan menyuruh orang yang akan membeli gaun pernikahan dan lain-lain untuk menghubungimu. Terima kasih, Bibi. Terima kasih telah menjadi orang yang membantu semua proses ini, ucap pria itu dengan tulus. Lakukan yang terbaik yang harus kamu lakukan. Jadilah pelindung untuk istrimu, Thea. Tatapan Hannah mengarah pada gadis di samping Felix. Iya, Bibi. Thea yang sejak tadi memilih sedikit berbicara dan menunduk akhirnya mengangkat wajah, menatap wanita yang masih terlihat cantik di usia tidak muda itu. Pria yang menikahimu bukan pria sempurna, hanya memiliki modal sedikit tampan dan tua. Setidaknya ia memiliki usia yang jauh darimu, tapi percayalah, dia pria yang
yang baik meskipun pernah bersikap tidak baik denganmu. Jadilah istri yang baik meskipun nantinya ada permasalahan di antara kalian. Jangan mengambil keputusan berpisah jika masih bisa diselesaikan. Kamu akan belajar berproses sayang. Hana mengucapkan kalimat itu dengan lembut, berharap agar gadis muda itu mengerti apa yang ia bicarakan. Aku mengerti Bibi, aku berjanji tidak akan berpisah dengan Dr. Felix. Aku akan memaksanya tetap berada di sisiku meskipun dia bosan dengan sifat kekanak-kanakanku, meskipun dia bosan denganku yang tidak memiliki pengalaman apapun. Aku akan mengikatnya dengan rantai yang sangat kuat, membuatnya berpikir bahwa aku satu-satunya gadis yang akan menatapnya, tidak ada yang lain. Tercengang, tiga orang dewasa itu saling berpandangan. Ekspresi bahagia dan terharu terlihat dari wajah Felix. Ungkapan yang lebih membahagiakan dari ucapan cinta seorang wanita, Stephanie Theodora McClone, sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah seorang McClone sejati yang memiliki kecerdasan. Sudah malam, antarkan calon istrimu ke kamar. Bibi tidak mengizinkan kalian kembali ke Australia sebelum memastikan jika Nicholas menerima pernikahan kalian. Tetap tinggal di sini demi keamanan kalian. Terima kasih Bibi. Ucapan tulus itu keluar dari bibir Felix. Mereka memang orang lain, tetapi sikap mereka jauh lebih baik dari orang-orang yang mengaku menjadi saudara untuknya. Setelah kematian orang tua angkatnya, Felix ditendang dari keluarga besar tanpa sepeser pun uang. Beruntung dia bertemu Elang dan keluarganya. Aku bahagia sayang. Felix dan gadis itu terlihat saling mencintai. Aku lega. Hana bersandar di bahu suaminya ketika Felix dan Thea sudah berlalu menuju kamar mereka masing-masing. Hanya perlu meluluhkan hati Nicholas. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Aku merindukanmu. Liri Ramapati menatap sang istri penuh arti. Sikap tidak tahu malu yang ditunjukkan suaminya membuat Hana tersipu. Kita akan memiliki 3 cucu. Apakah masih pantas melakukan itu? Hana berusaha menghindar saat tangan suaminya mulai bereaksi yang ia kenakan. Kenapa tidak? Justru aku semakin ingin melakukannya. Kamu tetap cantik di mataku sayang. Aku selalu mencintaimu. Hana mendesis lirih saat tangan suaminya berhasil menangkup salah satu bagian tubuhnya yang sejak dulu membuat Ramapati tidak bisa berhenti, dan wanita itu yakin jika putranya mewarisi sifat mesum suaminya. Mengerang lirih saat merasakan keinginan mulai bangkit di tubuhnya. Hana menepis tangan suaminya kasar ketika mendengar suara ponselnya berdering. Sial, asistenmu itu sepertinya harus diberitahu kapan waktu yang tepat untuk menghubungimu sayang. Aku cemburu, gerutu pria itu saat keinginan yang mulai berkobar tiba-tiba dipadamkan secara paksa. Tenang sayang, nanti kita lanjutkan di kamar yang lebih panas, oke? Aku berjanji. Tangan Hana terulur untuk menangkup wajah suaminya, kemudian meredakan kekesalan pria itu dengan mencium sekilas sebelum akhirnya mengangkat ponselnya. Halo, Ferdinand, kenapa menghubungiku malam-malam? Adakah sesuatu yang urgen? Ekspresi wanita itu terlihat serius. Ia menghidupkan sepikir ponsel agar sang suami mendengar apa yang akan Ferdinand ucapkan. Pesawat yang membawa Tuan Muda Erlangga dan Nona Alana baru saja mendarat di pulau pribadi keluarga Anda, Nyonya. Terdengar nada serius Ferdinand dari balik telepon. Hana menatap suaminya. Apa?
rencana anak nakal itu? Apakah kamu sudah bisa mengetahui? Tadi pagi dia tidak bicara apapun. Lirih wanita itu merasa kecolongan dengan aksi putranya kali ini. Anak buah saya mengatakan jika Tuan Muda sudah membawa beberapa pekerja untuk mempersiapkan pesta pernikahannya dan Nona Alana masih belum sadar ketika pesawat mendarat. Astaga, liciknya putraku. Hana memekik lirih sambil menoleh ke arah suaminya yang malah mengedikkan bahu. Kapan mereka akan menikah, Ferdinand? Dasar anak durhaka, kenapa tidak memberitahu masalah ini pada orang tuanya? Apakah dia ingin dikembalikan menjadi sperma lagi? Sial, Ramapati yang mulai mendengar kalimat tak senonoh istrinya saat berbicara dengan Ferdinand segera mengambil ponsel dari tangan istrinya. Ferdinand. Ya Tuan, terdengar suara Ferdinand yang terkejut. Cari tahu persiapan acaranya. Kapan acara itu berlangsung? Saya sudah mengetahuinya Tuan. Acara pemberkatan akan dilakukan besok pagi pukul 10. Baiklah, terima kasih atas informasi yang kamu berikan. Jika demikian, maka urus pernikahan antara Felix Orlando dan Putri Nicholas McClone 1 jam setelah pemberkatan Elang dan Alana. Tegas dan tidak bertele-tele, kalimat yang diucapkan Ramapati membuat sang istri akhirnya bisa tersenyum. Setelah mematikan sambungan telepon, Ramapati meraih tangan sang istri dan kemudian menggenggamnya erat. Dia itu putraku sayang, jadi jangan terlalu kaget jika memiliki rencana di luar pernikahan kita. Elang pasti sudah mendapatkan kabar dari mata-matanya jika Felix dan gadis itu akan menikah besok, jadi dia tetap tidak mau kalah. Kenapa putraku bisa memiliki sifat seperti itu, tidak mau kalah dan ingin menjadi yang pertama? Erang Hana yang sebenarnya merasa cemas ketika menantunya yang belum begitu boleh harus melaksanakan proses pernikahan. Sungguh putranya kali ini memang keterlaluan dan mungkin juga egois. Tidak apa-apa, kupikir jika Elang memang ingin segera mengikat menantu kita dalam hubungan yang sakral di mata Tuhan, sebuah niat dan rencana yang baik memang seharusnya disegerakan. Putra kita tidak bodoh dalam mengambil langkah ini. Jangan katakan jika dia egois. Semoga rencana rahasia yang telah ia susun berjalan dengan lancar. Kali ini Hana sedikit lega. Memang benar, menunda pernikahan merupakan hal yang tidak baik. Apalagi tadi pagi jelas ia melihat jika Elang semalaman pasti melakukan itu pada Alana. Aku yakin jika Alana hanya tidak ingin merepotkan kita dalam hal ini. Kamu kelelahan karena biasanya kamu akan bersikap luar biasa heboh dan kemudian sakit. Ramapati kemudian merangkul bahu istrinya, menghirup aroma wangi rambut wanita itu dan mendaratkan lembut di istirahat di kamar yuk, aku akan memijit tubuhmu. Sepertinya kita harus mengadakan liburan ke luar negeri lagi karena kulihat kamu membutuhkan itu. Aku ingin menghubungi putraku terlebih dahulu dan memastikan apakah rencananya akan mulus atau tidak. Apa kamu pikir aku bisa tenang sebelum rencana anak itu berjalan lancar? Hana baru saja akan menghubungi putranya, tetapi terdengar suara panggilan masuk dan tertulis nama Elang di sana. Dasar anak kurang ajar, kenapa tidak memberitahu ibumu jika akan menikah besok? Apa kamu pikir ibumu yang jelek ini tidak lagi berharga untukmu? Sesuai prediksi Ramapati, istrinya pasti akan memaki-maki putranya untuk melampiaskan rasa khawatir di dalam hatinya. Iya sayang, aku tidak bermaksud merahasiakan semua ini dari kalian, tetapi aku hanya tidak ingin ibu kelelahan karena selama tinggal di Australia, ibu sudah terlalu lelah. Ku minta bantuan untuk merawat Alana, jadi besok pagi ibu tinggal datang saja. Kemudian melihat putra tampanmu ingin menikah. Hana,
mendesis lirih mendengarkan ucapan putranya. Tentu saja hatinya menghangat ketika putranya mengkhawatirkan kondisinya. Apakah kamu sudah menghubungi ayah mertuamu? Tentu saja belum. Ibu adalah orang pertama yang kuberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan segera menghubungi ayah mertua. Tolong ajak beliau berangkat bersama dengan kalian, dan jangan lupa bahwa Felix dan gadis kecil itu bersama dengan kalian. Kamu itu sungguh kurang ajar. Kenapa merencanakan hal ini dengan mendadak? Karena memang baru semalam ide itu terlintas di kepalaku. Setelah tadi malam aku menyentuhmu. Sepertinya aku tidak mungkin jika harus menghindar lagi dan harus mandi air dingin tiap malam. Anak Ramapati gila, bagi wanita itu dengan ekspresi kesal. Sementara Ramapati terkekeh mendengar kebiasaan istrinya yang suka mengumpat. Dia suka bertengkar dengan putranya yang sudah dewasa itu.